Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak, Bu. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya nggak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang nggak suka pun jadi suka. Nggak suka ikan, makan ikan. Nggak suka ayam, makan ayam. Isi senang kucing, jadi senang kucing. Diikutin, jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata, Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ada Arab Badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuman di lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisan. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man amana billah, baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jikalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang, Bu, Pak. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asar jam berapa ya? Oh, Masya Allah, jam 2.59. Dari jam 2 udah siap-siap. Padahal asarnya masih 1 jam lagi. Tuh. Ya, ada yang subuhnya itu kan jam 4:06. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati, cuman di lisan aja. Jangankan sebelum tiba waktu, habis waktu pun gak kepikiran juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan duhur bunyi. Oh, adzan apaan tuh? Subuh apa asar? Oh, subuh apa asar? Belum duhur. Anda bayangkan. Udah adzan masih jawab juga. Baru adzan belum komat, tenang aja. Tuh. Khutbah Jumat juga yang sangat penting Jumatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih bro, udah adzan nih, terlambat kita. Tenang aja, khutbah kan ada 2. Khutbah pertama aja belum. Jadi Anda bayangkan, nunggu khutbah terakhir. Tuh. Ini rumus-rumus yang ringan untuk darurat kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Siapa innama ju'ilal imamu liutamma bi faqratul imam qiraatul ma'mum. Ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam makmum enggak mampu mengejar bacaannya imam, maka qiraatul imam, bacaan imam sudah mewakili bacaannya makmum. Karena itu orang yang dapati imam sudah ruku, segera ikut ruku. Enggak usah baca lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku. Itu sudah dapat 1 rakaat. Kalau Anda rakaat pertama subuh, kemudian mengejar imam sampai ke masjid, tiba-tiba sudah ruku, ikut ruku. Langsung, Allahu Akbar, langsung ruku. Dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya makanya disebut ruku, dapat 1 rakaat. Dan jangan nambah lagi, jangan terlampau soleh. Ya kecuali kalau imam i'tidal, maka dianggap sudah kehilangan 1 rakaat. Maka tambah kemudian 1 rakaat lagi. Ya, tapi jangan salah mengamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang masih azan, tunggu imam ruku aja bentar. Tungguin disuruh Allahu Akbar, lumayan. Paham ya? Jadi kalau imamnya masih di lisan, imannya masih di lisan, itu untuk amal saleh itu tidak mudah gitu. Tidak mudah. Makanya yang pertama kata Allah mesti yakin tanpa ragu. Maka kalimat di dalam Qur'annya sebelum menyebut kata iman dibukalah kalimat yakin tanpa ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin nih ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil iman. Maka iman itu mesti yakin.
Karena itu kalau iman kita ingin mantap, yang pertama kali harus dilakukan mesti yakin dengan semua ketentuan Allah. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kata Allah salat, yakin, pasti baik. Kata Allah zakat, yakin. Kata Allah warisan 2:1, yakin. Kata Allah jilbab untuk perempuan, jilbab. Perempuan yang jilbab, laki-laki jangan pakai jilbab. Awas hati-hati nih, awas hati-hati, hati-hati. Kalau sudah perempuan berjilbab, ada yang pakai cadar, bagus. Laki-laki pakai celana, bagus. Sudah. Ya, yang bawa di atas mata kaki, alhamdulillah. Pas mata kaki, bagus. Di bawah mata kaki, ayo pelan-pelan kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah selesai. Itu nggak usah diurusin lagi. Tapi kalau tertukar fungsinya, laki-laki yang pakai jilbab itu yang diurusin. Ya, perempuan pakai peci misalnya itu yang dicek. Ya, baik. Jadi ini dalam kondisi-kondisi ini, ayo kemudian kita kembali kepada ketentuan Allah. Kata Allah perempuan berjilbab, ikuti berjilbab. Kan? Laki-laki, ayo sholat, bangun sholat. Ya. Ayo kemudian malam tahajud. Sudah selesai. Pokoknya kalau beriman enak hidupnya. Enak. Di latihan yang pertama, man amana billah. Kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan rahasia, kalau Bapak Ibu bisa menjalani ini maka ringan semua ketentuan Allah. Baik ya? Ini di antara kita saja. Jadi sebetulnya betul. Enggak serius. Ketentuan Allah itu cuma 2. Gak banyak. Ada berapa? Ya, ini rahasia. Betul, serius. Ketentuan Allah itu cuma 2. Ada berapa? 2. Kalau bukan perintah, pasti larangan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Gak banyak, Bu. Cuma berapa? 2. Kalau nggak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus nggak usah terlalu kreatif. Ya. Kalau kreatif jadi lebih capek nantinya. Ya, makanya di dalam Quran itu ayat-ayat hukum cuma 300, Pak. Bayangkan 6.236 ayat yang hukum tentang hukum itu cuma 300. Karena Allah menginginkan kita nggak terlalu capek. Udah kamu sholat subuh 2 aja, jangan banyak-banyak. Ya Allah kenapa subuh aja nggak 4 sekalian kan baru bangun. Baru bangun aja kamu susah. 2. Sederhana, pokoknya sederhana lah. Kerjakan, tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan, ini tinggalkan. Kata Allah nih kerjakan, sholat kerjakan, puasa kerjakan. Lisan baik, mata lihat yang baik. Udah, yang ini tinggalkan. Jangan mencuri, jangan dusta, jangan bohong, jangan ini. Udah selesai. Cuman kerjakan, tinggalkan. Gampang ya diucapkan?